Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Ya, kembali di video ini kita melanjutkan materi kita tentang barisan dan deret geometri, di mana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang materi singkat tentang barisan geometri. Sekarang kita akan masuk ke deret geometri. Oke, langsung saja. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri, saya mengingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya tentang barisan geometri, di mana yang sudah kita pelajari adalah rumus suku n dari barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan bentuk umum A, AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya sampai dengan UN. Ya, UN itu ini, AR pangkat N kurang 1, jadi pangkatnya ya, N-nya ini dikurang 1 dengan UN per UN kurang 1 itu sama dengan rasio. Jadi menentukan rasionya menggunakan rumus ini. Keterangan A-nya itu suku pertama yang ini, rasio dicari dengan rumus ini, dan N itu banyak suku. Ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang dasar ini yang akan kita gunakan untuk mempelajari tentang deret geometri ini. Oke, langsung ke pengertian dulu untuk deret geometri. Apa sih itu deret geometri? Jadi pengertian deret geometri ini dikenal juga dengan deret ukur ya, namanya deret ukur. Mungkin di beberapa sumber lain atau buku yang sempat teman-teman baca, deret yang Anda temukan itu deret ukur ya. Jadi deret ukur itu sama dengan deret geometri. Nah, sama halnya dengan di barisan dan deret aritmetika atau di deret aritmetika, maka ketika kita sudah menjumpai kata deret ini, itu yang akan kita bahas adalah jumlah. Jadi deret itu sama dengan jumlah. Nah, sehingga pengertiannya seperti ini, deret geometri merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Jadi kata deret itu identik atau sama dengan menjumlahkan suku-suku dari suatu barisan. Baik itu deret aritmetika, maka yang dijumlahkan adalah suku-suku di barisan aritmetika. Kalau di deret geometri, maka yang dijumlahkan adalah suku-suku dari suatu barisan geometri. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah barisan geometri ya, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 7, 2, 9, sampai dengan UN. Kenapa dikatakan barisan geometri? Salah satu ciri khasnya itu adalah rasionya atau perbandingan dua suku yang berurutan itu selalu sama. Ya, 1, 3 itu dikali 3, dikali 3, kali 3, kali 3. Jadi rasionya sama. Nah, jika masih dalam bentuk seperti ini dinamakan barisan geometri karena baru dipisahkan dengan koma, diurutkannya koma, sampai dengan suku terakhir UN-nya. Nah, yang bagaimanakah itu deret geometri? Deret geometri itu seperti ini. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 8, 1 tambah 2, 4, 3 tambah 7, 29 tambah seterusnya tambah UN. Nah, inilah yang dinamakan dengan deret geometri. Jadi yang tadinya dipisahkan dengan koma, ini sudah dijumlahkan tambah. Jadi inilah namanya deret geometri. Jadi sekali lagi deret geometri itu adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah rumus deret geometri ini. Karena kenapa harus kita menentukan rumusnya? Karena ini akan sangat membantu. Ya, ini kan kalau kita jumlahkan seperti ini, kalau sukunya jumlah atau banyak sukunya itu sedikit, ya, maka mudah saja kita jumlahkan secara manual. Nah, namun kalau banyak sukunya itu sampai ratusan, itu yang harus kita selesaikan, kita carikan cara bagaimana menghitungnya dengan lebih efektif dan efisien. Maka di sini kita munculkan rumus deret geometri. Nah, jika U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka jumlah N suku berurutan barisan geometri dinyatakan dengan rumus.
Jadi rumusnya ini ada dua. Yang pertama ini warna hijau, Sn sama dengan warna hijau ini biru muda. Ini warna biru ya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Nah, yang kedua, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R. Nampak sekali perbedaan di sini, ya, perbedaan di sini. Ini yang pertama ini R pangkat N kurang 1, ini 1 kurang R pangkat N. Pembaginya ini R kurang 1, ini 1 kurang R. Nah, membingungkan kalau yang mana sih yang akan digunakan dari kedua rumus ini. Jadi, kedua rumus ini, ya, rumus-rumus ini digunakan apabila, nah, ini ada syaratnya. Digunakan ketika R atau rasionya lebih dari 1. Ya. Jika rasionya lebih besar 1. Ya, lebih besar dari 1. Ini yang pertama. Yang kedua ini digunakan ketika rasionya kurang dari 1. Jadi jelas ya, kapan penggunaan rumus ini. Ya, kedua rumus ini. Jadi tergantung dari besar kecil dari rasionya. Kalau rasionya lebih besar dari 1, maka gunakan ini yang pertama. Kalau rasionya kurang dari 1, maka gunakan yang kedua ini. Oke, itu rumus deret geometrinya. Hanya itu yang akan kita gunakan, kita akan bahas hari ini. Langsung saja kita kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama, jumlah 5 suku pertama deret geometri 2, 6, 18, dan seterusnya adalah titik-titik. Nah, kita jawab. Dari soal ini yang diketahui nilai U1-nya atau suku pertamanya, ya, U1 itu sama dengan A, ya, simbolnya A, itu sama dengan 2, ini suku pertamanya 2. Kemudian rasionya, ya, langsung saja kita hitung rasionya adalah 6/2 sama dengan 3 ya. 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Sama nilainya juga dengan ini, 18 bagi 6 sama dengan 3 juga ya. Yang ditanyakan adalah S5 ya, jumlah 5 suku pertama ya. Ditanyakan S5. Maka kita gunakan rumus yang mana? Nah, kita lihat dulu rasionya ini. Oh, rasionya sama dengan 3. Apakah lebih besar dari 1 atau kurang dari 1? Oh, lebih besar dari 1. Maka kita gunakan rumus yang pertama tadi. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 ya. Karena R-nya lebih besar dari 1, rasionya lebih besar dari 1, yaitu nilainya berapa? 3 ya. Maka S5 sama dengan 2 kali 3 pangkat 5 kurang 1 per 3 kurang 1. Sama dengan 2 kali, ya 3 pangkat 5 itu 243. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Itu hasilnya 243 dikurang, ini kurang 1 sini ya. Jadi 2 dengan 2 membagi, ya hasilnya 1, 2 bagi 2, 1. Jadi S5-nya sama dengan 243 kurang 1 sama dengan 242. Nah, ini jawabannya. Jadi jumlah 5 suku pertama deret geometri 2, 6, 18, dan seterusnya adalah 242. Ya, mudah saja. Tinggal penggunaan dasar-dasar matematika aljabar kalian dalam mengoperasikan ini. Menyelesaikan rumusnya sudah jelas. Ya, biasa kendalanya itu adalah ya, pengoperasian angka-angkanya di sini. Karena dasar aljabarnya kurang kuat, ya maka hasilnya pun juga akan salah. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Suku kedua dan suku keempat suatu barisan geometri berturut-turut adalah 1 dan 1/4. Jumlah 6 suku pertama deret itu adalah titik-titik. Ya. Kita lihat, ini ada 5 pilihan. Ya. Ini saya kategorikan sebagai soal HOTS ya. Ada 5 pilihan, kita jawab. Diketahui ya, U2, suku kedua, nilainya 1. Kemudian suku keempat, ya, U4 sama dengan 1/4 ini. Apalagi yang ditanyakan berarti S6 ya, karena
jumlah 6 suku pertama. Jadi S6, jumlah 6 suku pertama. Nah, tadi di rumus yang akan kita gunakan tadi kan, kita harus membutuhkan nilai A suku pertama dan rasionya. Di soal ini yang diketahui belum ada disebutkan tentang suku pertamanya berapa dan rasionya berapa. Untuk itu kita harus menentukan rasio dan suku pertamanya terlebih dahulu. Maka kita menguraikan dari yang diketahui ini. Ya. U2 itu sama dengan A kali R sama dengan 1 ya. U2, U4 sama dengan A kali R pangkat 3 sama dengan 1/4. Ya, lihat kembali di awal slide tadi tentang barisan geometri. Nah, untuk mendapatkan rasio, maka kita harus membandingkan ini suku yang besar dengan banding suku yang kecil. Kita lihat sini U4 per U2 sama dengan A kali R pangkat 3 per AR. Ya, sama dengan 1/4 per 1. Nah, A dengan A coret ya, 1 hasilnya A bagi A 1. Ya. Kemudian R dengan R pangkat 3, R pangkat 3 dengan R. Ini pangkat 1 di sini, ini pangkat 3, berarti dikurangkan saja. 3 kurang 1 ya tersisa 2. Ya, jadi R pangkat 3 bagi R itu hasilnya R pangkat 2. Kemudian ini 1/4 dibagi 1. Ya. Bilangan apapun jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka hasilnya adalah R pangkat 2 sama dengan 1/4. Nah, kita mencari R, bukan R pangkat 2, maka ini kita harus cabut akar. R sama dengan akar dari 1/4. Sama dengan 1/2. Nah, kita sudah peroleh nilai R atau rasionya. Kita lihat apakah ini R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Oh, jelas ini. Di sini R-nya kurang dari 1. 1/2 itu kan kurang dari 1. Jadi ini kurang dari 1. Nah, maka rumus yang akan kita gunakan nanti untuk menentukan S6 ini adalah Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, kita mencari nilai A lagi karena A belum kita temukan ya. Hanya kita mensubstitusikan nilai R sama dengan 1/2 ini ke sini yang mudah. A kali R sama dengan 1. Sehingga di sini saya tuliskan AR sama dengan 1. Ya, A kali R sama dengan 1, maka A kali 1/2 sama dengan 1. Maka A-nya sama dengan, ya, ini langsung kali silang, A-nya sama dengan 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, kita sudah peroleh nilai rasionya 1/2 dan A-nya 2, suku pertamanya 2. Kita masukkan ke rumus ini. S6 sama dengan 2 kali A-nya 2, 1 kurang 1/2 pangkat 6 dibagi dengan 1 kurang 1/2. Sama dengan 2 kali 1 kurang 1/2 di pangkat 6 itu hasilnya adalah 1/64. Nah, dari mana? 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 6 kali. Itu hasilnya adalah 1/64. 2, ini 1/2 dari 1 kurang 1/2. Nah, hasilnya adalah S6 sama dengan 4 kali 63/64. Dari mana 4? 2 dibagi 1/2 ya. 2 bagi 1/2 itu hasilnya 4. Ya. Atau 2 dibagi setengah hasilnya 4. Nah, 63/64 ini dari mana? Ini 1 kurang 1/64. 1 itu kan 64/64 ya, kita samakan penyebutnya. 64/64 kurang 1/64 itu hasilnya adalah 63/64. Nah, kenapa tadi saya katakan ada agak hoax di sini? Karena hoaxnya di pengecohnya di sini ada. Jika Anda langsung menjawab ini hasilnya, karena Anda sudah temukan ini, 4 dikali 63/64, Anda langsung memilih jawaban ini, 463/64, maka ini salah. Ya, karena ini bukan jawabannya. Ini beda penulisannya, beda ini dengan yang ini. Ini dikali, ini satu kesatuan.
Ini satu kesatuan 4 kali 63 per 64. Sedangkan yang ini dikali 4 kali 63 per 64. Maka jika ketika Anda memilih ini, maka Anda sudah salah. Untuk itu ini kita uraikan, S6 sama dengan 63 per 16. Loh, dari mana? Nah, 4 dengan 64 ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4. 4 bagi 4 ya 1. 64 bagi 4 ya 16. Jadi jawaban akhirnya atau sederhananya itu adalah S6 sama dengan 63 per 16. Ada di jawaban E. Jadi jawabannya adalah E. Oke, dua saja ya soal yang saya berikan untuk di deret geometri ini. Intinya apa? Ya, ingat rumus yang akan digunakan tadi ya, khusus di deret geometri ini hanya dua. Itu pun tergantung dari nilai rasionya. Ya. Jika rasionya lebih dari 1, rumus mana yang digunakan. Jika rasionya kurang dari 1, rumus mana yang akan digunakan. Itu saja yang dihafal. Kemudian ya, diperkuat dasar-dasar dari operasi hitung aljabarnya. Karena sudah menghafal rumus sedemikian susahnya, sedemikian bagus rumusnya sudah dihafal, ternyata operasi aljabarnya yang kurang. Ya, intinya perbanyak latihan lagi, perbanyak melihat soal-soal tentang barisan dan deret geometri ini. Ya, demikian. Saya Abdul Rafiun, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.